Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah. Sekarang aku mau ngebahas sebuah drama kolosal Cina yang berjudul The Legend of Anle. Siapa yang lagi nonton nih? Dramanya masih tayang di Youku loh guys. Kisah The Legend of Anle berawal dari seorang gadis remaja bernama Ding Ziyuan diperankan oleh Dilraba Dilmurad. Dalam kisah hidupnya, ia melalui hal yang sangat pahit dan harus berganti nama marganya menjadi Ren Anle. Ren Anle yang punya hidup tragis ingin balas dendam karena di masa lalu keluarganya dituduh berkhianat sampai tewas. Setelah puluhan tahun berlalu, Ren Anle akhirnya kembali berjumpa dengan sosok putra mahkota yaitu Han Ye. Anle lalu mendekati putra mahkota sembari ia menumpas kejahatan agar dunia bersih dari kejahatan. Pada episode 21 akan diceritakan bahwa putra mahkota Han Ye mengajak Ren Anle jalan-jalan dan mengingat masa lalu. Tapi di tengah jalan ada sekelompok orang yang menyerang mereka pada malam hari di hutan. Putra mahkota dan Anle langsung melawan. Putra mahkota menolong Anle yang hampir kena tusukan pedang, namun justru putra mahkota lah yang tertusuk di bagian dadanya, sampai membuatnya terdorong ke tepi jurang. Anle yang melihat itu langsung ikut lompat ke jurang bersama putra mahkota. Adegan menjadi sedikit dramatis, tapi inilah bumbu-bumbu drama ya guys. Mereka akhirnya jatuh ke sungai yang gelap. Putra mahkota sudah diselamatkan dan kini mereka ada di tepi sungai, tapi putra mahkota masih lemah. Anle mencoba membangunkan putra mahkota berkali-kali dan bilang dia tidak boleh tidur. Putra mahkota perlahan sadar dan menyebut nama Anle. Anle menjawab, "Iya, aku di sini. Kumohon kau tidak boleh mati di tempat seperti ini. Kau adalah putra mahkota." Putra mahkota menimpali kalau dia lelah. Anle membalas, "Kalau kau mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bagaimana caraku membayar hutangku padamu?" Putra mahkota dengan lemah memegang tangan Anle dan bilang Anle tidak perlu membayar hutangnya. Lalu putra mahkota jatuh pingsan lagi. Anle semakin panik memanggil-manggilnya lagi, lalu dia melihat sekeliling dan menemukan ada goa. Kemudian Anle memutuskan membawa putra mahkota ke goa tersebut. Anle menggendong putra mahkota di punggungnya sambil berjalan terseok-seok. "Bertahanlah, kita akan segera sampai dan kau akan selamat." Malam harinya Anle mencari tanaman obat dan menumbuknya, sementara putra mahkota masih tidak sadarkan diri dengan wajah pucat. Anle kemudian mengoleskan racikan obat itu ke luka putra mahkota dengan hati-hati. Dia juga membuat api unggun di malam yang gelap itu, lantas segera meminumkan obat ke mulut putra mahkota memakai daun. Setelah itu Anle membasuh wajah putra mahkota yang sepertinya demam. Anle benar-benar merawat putra mahkota dengan baik dan menjaganya tanpa tertidur sedikit pun. Paginya cuaca cerah menyertai mereka. Anle membetulkan pakaian putra mahkota sambil bilang, "Aku sudah merawatmu tanpa istirahat, kenapa kamu belum sadar juga? Kenapa kamu harus menyelamatkan aku? Aku tidak minta diselamatkan karena aku bisa menjaga diriku sendiri," gumamnya. Perlahan bibir pucat putra mahkota bergerak dan dengan pelan berkata, "Karena aku tidak mau kamu mati." Anle kaget dan bilang, "Kamu sudah bangun?" Putra mahkota melanjutkan, dia ingin melihat Anle selamat. Anle menjawab dia tidak perlu bantuan putra mahkota. Lalu putra mahkota membalas dia senang ada seseorang yang bisa dia lindungi. Anle menangis dan bilang, "Kamu senang tapi aku tidak. Tahukah kalau kamu hampir mati?" Putra mahkota menjawab dia baik-baik saja. Lalu putra mahkota mengangkat tangannya dan Anle meraihnya. Kemudian putra mahkota tidak sadarkan diri lagi. Anle memeriksa kondisi putra mahkota dan rupanya terkena demam. Anle memeluk putra mahkota dan bilang, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Waktu semakin siang, Anle merawat putra mahkota dari semalam dan dia kini ketiduran. Putra mahkota akhirnya membuka matanya dan sedikit terbatuk, membuat Anle bangun dari tidurnya. Anle memeriksa lagi dan lega demam putra mahkota sudah turun. Setidaknya saat ini dia tidak akan mati. Putra mahkota bangun dan duduk lalu bertanya lagi, "Kau benar-benar menjagaku semalaman ya?" Tapi Anle hanya terdiam, sepertinya dia kelelahan, dan akhirnya dia jatuh tertidur di pelukan putra mahkota. Nah terus guys, di trailer dan soundtrack Legend of Anle ini, ada cuplikan adegan di mana putra mahkota tertancap panah pas lagi terjadi perang. Dan parahnya putra mahkota sampai jatuh ke tebing. Kalau aku cek spoiler dari novelnya, nanti putra mahkota akan mengalami kebutaan. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya ya guys.